Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa qad baza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah taufik, inayah, rahmat dan barokah Allah. Saya wasiat pada Jumat siang hari ini, marilah kita semuanya berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha berupaya menjauhkan diri kita dari segala larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan di dalam Al-Quran, dan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Dan marilah kita berusaha berupaya menjalankan setiap perintah Allah dengan mengikuti aturan Allah dan aturan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan istiqomah hingga akhir kehidupan kita di alam dunia ini. Sebab kehidupan kita di alam dunia ini tidaklah selamanya. Ada batas waktu, baik usia umur kita, baik kedudukan kita, baik harta benda kekayaan kita. Sekali lagi ada batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan kita di dunia ini jangan sekali-kali kita anggap selamanya, sebab semuanya telah diatur oleh Allah. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tiada kehidupan dunia melainkan semuanya adalah permainan,
yang dimainkan oleh Allah. Bisa seseorang yang awalnya hidup dari nol dalam taraf kehidupan ekonominya, bisa jadi suatu saat menjadi orang yang berkecukupan, bahkan lebih di dalam kecukupan hidup materi. Bisa jadi seseorang yang awalnya orang biasa yang tidak punya pangkat kedudukan, bisa suatu saat diangkat derajatnya oleh Allah mempunyai pangkat kedudukan. Dan sebaliknya bisa jadi seseorang yang awalnya kaya raya, penghasilan cukup bahkan lebih, bisa jadi suatu saat diambil lagi kenikmatan kekayaan yang ada di kehidupannya oleh Allah. Dan bisa jadi seseorang yang awalnya berkedudukan tinggi, mempunyai jabatan di tengah kehidupan masyarakat, atau mempunyai strata kehidupan yang tinggi dibandingkan yang lain, suatu saat kedudukannya dijatuhkan oleh Allah, digantikan oleh orang lain. Walau kehidupan dunia adalah takut, sesuatu yang akan membuat kita terlena. Karena kehidupan di dunia ini merupakan mata morgana yang kadang kita lihat dari jauh seakan-akan sesuatu yang nikmat, tapi begitu didekati semuanya musnah ternyata. Bisa jadi kita melihat seseorang hidupnya berkecukupan, kita menganggap orang tersebut bahagia. Kenyataannya di dalam kehidupannya sebenarnya banyak terjadi pertentangan dalam kehidupan rumah tangganya, masyarakat, atau mungkin dia mengalami sesuatu yang merasa tidak bahagia. Itulah kehidupan hidupnya. Maka untuk itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita terpedaya akan pesona keindahan sifat materi yang sesaat ini di dunia. Dan selain itu, hakikat kita di alam dunia ini semuanya merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya, yang berkedudukan, yang mempunyai jabatan diuji dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Dari mana dia dapatkan? Digunakan untuk apa? Dan besok ketika dia meninggal, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Dan setelah dibangkitkan pun sama, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah. Sebab semua anugerah yang Allah Ta'ala curahkan kepada hambanya akan kita bertanggungjawabkan di alam kubur, di alam akhirat. Dan ketentuannya adalah apakah kita selamat atau tidaknya ketika menghadapi yaumul hisab kelak di alam akhirat. Maka untuk itulah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, memberikan teguran kepada para hamba-hambanya yang terpesona, yang terpedaya akan kehidupan sesaat di dunia ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah membuat kalian terlena, lalai, berbangga dengan sebab berbangga-bangga, memperbanyak dalam urusan materi ataupun jabatan. Ingat kepada Allah, ada batasannya. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mendatangi yang namanya alam kubur, yaitu kematian. Begitu pula Allah telah mengingatkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengingatkan kepada kita umatnya, bahwasanya ketika seseorang terlena dalam kehidupan di dunia ini, menganggap kehidupan di dunia ini adalah segala-galanya, maka orang tersebut secara otomatis akan punya sifat serakah, sifat ingin menguasai seluruhnya, sifat tidak ingin dikalahkan oleh yang lainnya. Maka Rasulullah dalam hadis yang disanadkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, lau anna li ibni adam wadiyaini min dhahabin la tamanna ilaihima thalithan.
andaikan sesungguhnya anak keturunan Nabi Adam mempunyai 2 jurang atau 2 lembah emas, maka sungguh pastinya latamanna ilaihi mazalisan, maka pastinya dia akan mengharap-harap, mengangan-angan mendapatkan 3 lembah, mempunyai 3 lembah yang isinya adalah emas. Karena keserakahan di dalam hatinya, ingin jadi orang yang luar biasa dalam urusan dunia. Wala yamlaku jauh bagi bani Adam illa turab. Akhirnya Rasulullah memberikan suatu vonis ketegasan, maka tidaklah akan memenuhi kerongkongan atau lambungnya anak Adam illa turab, kecuali perutnya dipenuhi dengan tanah. Maksudnya ketika dia sudah meninggal dunia, maka angan-angan ingin menguasai dunia, ingin keserakahan dalam urusan materi dunia atau jabatan, maka diputus oleh yang namanya kematian. Maka untuk itulah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ingat usia kita, umur kita di dunia ini ada batasnya. Hati-hatilah dalam sikap kita hidup di dunia. Jadilah orang yang bermanfaat di tengah kehidupan masyarakat. Jangan jadi orang yang serakah, ingin menguasai segala-galanya, ingin mengalahkan siapapun, ingin menundukkan siapapun. Padahal Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi orang yang bermanfaat, bermanfaat dalam urusan ibadahnya, bermanfaat dalam urusan sosial di tengah masyarakatnya. Bukan jadi orang yang merugikan orang lain, bukan jadi orang yang ingin menghancurkan kehidupan orang lain, bukan ingin jadi orang yang serakah, ingin menguasai segala-galanya. Ingat, ajal kita, umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin saat ini kita bisa duduk di sini mendengarkan khutbah, bisa jadi ketika pulang ruh kita diambil oleh Allah. Bisa jadi nanti siang, nanti sore, nanti malam, atau besok atau lusa minggu depan, umur kita habis. Hanya amal perbuatan kita, amal ibadah kita yang kita gunakan sebagai bekal untuk kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat selama-lamanya. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal makhluk Allah telah datang batasnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak bisa menunda, mengulur waktunya agar ditunda ajal kematian. Wa la yastaqdimun, dan mereka pun tidak bisa mampu memajukan batas umurnya agar dimatikan. Semuanya adalah hak prerogatif Allah. Dan ingat, kehidupan di dunia ini hanya untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dunia masra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dunia mal'unun ma biha illa dzikrullah. Dunia dan apa yang ada di dalamnya adalah dilaknat oleh Allah kecuali mengingat Allah. Maksudnya, ketika menjadi orang yang kaya, kekayaannya digunakan untuk mengingat Allah, tidak lupa bahwa dia adalah hamba Allah, dan dia gunakan harta kekayaannya untuk kepentingan agama Allah dan sosial di tengah masyarakatnya, bukan sebagai sarana kesombongan, keangkuhan dirinya. Jabatan yang dia diberi oleh amanah oleh masyarakat bukan sebagai bentuk kecongkakannya, bukan dia gunakan untuk haji mumpungnya, tetapi jabatan kedudukannya diamanahkan oleh masyarakat, bahwa dia ingat adalah amanah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia gunakan untuk kepentingan agama dan umat sebaik-baiknya, untuk mengayomi masyarakat, mengayomi umat, terutama umat yang lemah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah Jumat siang hari ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, biar kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, di
dan di tengah kehidupan sebagai anak bangsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa sam'ihi. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وجميع تابعين وتابعيهم. ورضي الله تعالى عنا وعنكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma nabil ahwalana. Ya Allah, berikan program dalam tingkah pola kami di alam dunia ini. Wa hasil amalana, setelahnya perbaiki amal perbuatan kami. Wa khalisna min alamil faqri wa dhilli. Gandengi kami, bebaskanlah kami, selamatkanlah kami min alamil faqri, dari pedihnya kefakiran, wa dhilli, dan kehinaan di alam dunia, alam kubur hingga alam akhirat. Waqsimna minal bala, dan bendengi kami ya Allah dari macam bala wal wabah, dari macam penyakit yang menular dan membahayakan, wattau, dan dari penyakit yang dihembuskan oleh bangsa jin, wa min syurubil a'da, dan dari kejahatan orang yang membenci ajaran dan ajaran Rasul, wa syayatin wa nafsi ammarah bisu, bendengi kami dari syayatin, godaan syaitan, dan nafsu yang jahat yang senantiasa mengajak kami untuk berbuat kejahatan dan perkara yang tidak manfaat. Allahumma yassir lana al-intiqama bi jami'il umuri diniyati wa dunya. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk bisa memprogram di dalam seluruh aktivitas urusan agama, urusan dunia, dan urusan kemasyarakatan kami. Wa hasil muradana bil khair, dan wujudkanlah cita-cita harapan kami yang baik. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan dan kemaksiatan yang mungkin timbul dari diri kami, dari lingkungan kami, dan dari pengaruh-pengaruh luar. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'amil al-Hawm al-Ahmad. Ya Allah yang merubah tahun dan keadaan. Hawil halana ila ahsanil hal. Rubahlah keadaan kami lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga akhir kehidupan kami di alam dunia. Allahumma ya Allah, sallimna wa sallim bina. Selamatkanlah kami dan selamatkanlah urusan agama kami. Wala tusallim waqtan nasai imana. Janganlah engkau koyak waktu nasab kami datang. Jangan engkau koyak keimanan kami ketika masa waktu ajal kami datang. Wala tusallim alina man la yaquluka wa la yarhamka. Dan janganlah engkau kuasakan pada kami orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak merahmati kepada kami dan tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kami. Warzuqna khairal dunya wal akhirah, dan karuniakan kami kebaikan di dunia dan kelak di alam akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.